Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita pertemuan minggu kedua untuk materi si panel. Kita ulas dulu materinya. Ntar. Hmm, Apa sudah terlihat? Kita akan membahas si panel. Pertama, pengertian si panel. Si panel itu antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting yang memungkinkan pengguna untuk membuka server dan layanan base mereka. Hosting juga merupakan tempat untuk menampung segala macam data untuk diperlukan membangun sebuah website. Kita ibaratkan hosting adalah tanah sebagai rumah yang akan kita tempatkan. Kemudian dari sebuah bangunan rumah itu, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjungi di dunia maya. Itulah yang dinamakan domain. Ada banyak pula variasi hosting yang tersedia di internet seperti halnya ada banyak pengelola tanah yang berbeda-beda karakternya. Ini ada hosting yang didapatkan dengan cara yang gratis, ada pula yang berbayar. Tentunya ada juga yang eh, berbagai banyak penawaran yang ditawarkan oleh penyedia hosting. Misalkan situs website. Pengguna ditawarkan untuk memilih hosting gratis, namun domain yang akan didapatkan juga mengikutkan nama website sebagai penyedia hosting. Misalnya, nama alamat kita Nesaba Media. Kita harus menambahkan website sebagai subdomain dari penyedia website. Berbeda jika kita membeli hosting sendiri. Domain yang kita dapatkan bisa diatur kita sendiri tanpa embel-embel penyedia website, sehingga nama domain bisa dipersingkat menjadi misalnya nesabamedia.com. Jika ingin seperti itu, tentu kita harus membeli domain terlebih dahulu. Kemudian fungsi hosting. Fungsi hosting yaitu tempat menyimpan data. Ibarat tanah yang sebagai hosting, semakin luas tanah yang dimiliki seseorang, semakin luas pula rumah yang dibangunnya. Semakin banyak yang bisa diisi di atas tanah tersebut. Oleh karena itulah hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi dengan kapasitas penyimpanan yang beragam pula. Seperti 30 MB, 50 MB, 300 MB, hingga ada yang ratusan giga juga. Semakin banyak permintaan tempat untuk menyimpan data, maka semakin mahal juga harga sebuah hosting. Hosting juga fungsinya untuk menjaga agar situs dapat diakses 24 jam. Dengan hosting yang tepat, maka server kita tidak mudah down atau tidak mudah crash. Maka setiap kali ada orang yang ingin mengakses website yang Anda miliki, orang tersebut bisa mengakses dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Beberapa hosting terkadang memiliki kekurangan, misalnya sering down dan membuat website Anda tidak dapat diakses ketika sedang ramai dan banyak orang yang mengunjungi website kita. Untuk bisnis online, hindari hosting yang mudah crack atau tidak bisa dijangkau oleh banyak
banyak orang yang ingin mengakses website kita. Kemudian ada jenis-jenis hosting. Ada free hosting, yaitu hosting yang kita bisa gunakan secara gratis, tapi memiliki kekurangan. Biasanya memiliki keterbatasan kapasitas dan layanan, dan tidak memungkinkan pengguna memiliki domain pribadi. Untuk para blogger, free hosting yang banyak digunakan antara lain WordPress, Blogger, Weebly, dan Tumblr. Kemudian ada shared hosting. Ini hosting berbayar dan paling banyak digunakan untuk orang-orang yang ingin hosting dengan harga cukup terjangkau. Dalam shared hosting, beberapa hosting website ditempatkan dengan server yang sama dan saling berbagi sumber daya seperti RAM dan CPU. Untuk keperluan blog pribadi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak, layanan shared hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Salah satu shared hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat adalah hosting Domain.sia. Ada banyak pilihan paket hosting yang ditawarkan Domain.sia dengan spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari 8.000 per bulan biasanya. Kemudian ada dedicated hosting. Ini hampir sama dengan shared hosting, hanya saja sebuah server digunakan hanya untuk satu akun website saja. Satu server khusus didedikasikan untuk melayani satu website. Dedicated hosting ini ada dua macam, yaitu colocation sama dedicated server. Dengan memilih dedicated hosting, pengguna mendapatkan keuntungan berupa performa yang lebih baik dan privasi yang lebih terjangkau karena tidak ada pihak lain yang ikut memakai server. Kemudian ada VPS hosting, singkatan dari Virtual Private Server, mirip dengan shared hosting. Bedanya sumber daya yang ada lebih besar. Klien dapat menginstal aplikasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada tanpa perlu berbagi dengan klien lainnya. Baik VPS hosting atau dedicated hosting, sangat cocok untuk website yang memiliki puluhan ribu pengunjung lebih setiap harinya. Selanjutnya ada cloud hosting yang terdiri dari banyak server. Masing-masing servernya dapat berinteraksi satu sama lain dan saling terhubung untuk menjaga performa website. Dengan cloud hosting, pengguna tidak perlu adanya khawatir terjadinya ketidakstabilan pada server atau keterbatasan sumber daya seperti shared hosting. Kemudian cPanel. cPanel ini hosting berbasis Unix atau Linux dan berfungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting, ataupun website. Menurut Wikipedia, cPanel memberikan tampilan grafis dan otomasi untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Sini ada beberapa fungsi lain dari cPanel, yaitu mempermudah proses manajemen web hosting, mempermudah customer dalam melakukan setting website, mempermudah pengelolaan email, mengatur pengelolaan domain seperti pembuatan subdomain, add-on domain, dan sebagainya. Kemudian melakukan pengaturan file, mempermudah dalam manajemen database website, dan memudahkan konfigurasi yang berkaitan dengan domain dan hosting. Kemudian ada Flash, cPanel untuk memudahkan pengguna dalam memanage server, terutama kebutuhan hosting, seperti membuat hosting, email, DNS management, hingga CMS installer. Pertama kali dibuat tahun 2021 oleh Rusia. Flash memiliki beberapa fitur seperti membuat akun FTP, mengelola dan membuat akun email dan database seperti MySQL dan PostgreSQL, menambahkan domain dan subdomain, restore dan backup data, serta mengelola DNS dan sumber daya lainnya. Kemudian ada ISP config.
ISP-config ini cPanel open source multibahasa yang memungkinkan untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel. Ada beberapa fitur dari ISP-config, yaitu memanage lebih dari satu server dari satu panel kontrol. Kemudian antarmuka web yang memudahkan untuk administrator, reseller, dan klien lain. Kemudian mendukung web server seperti Apache dan Mint. Kemudian konfigurasi mirroring dan cluster, mengelola akun email dan OTP, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Loco, ini satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro network dan CentOS. Ada beberapa fitur seperti FTP, spam filter, PHP, plus CGI, dan banyak lagi. Kemudian ada cPanel. Ini cPanel sediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Linux, macOS, dan Windows. Cpanel menggunakan bahasa PHP Murni dan berjalan dengan baik pada Apache, PHP, dan MySQL. Ada beberapa fitur inti seperti menjalankan layanan hosting. Fitur inti tersebut meliputi Apache, web server, mail server, FileZilla, MySQL, PHP, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Webmin, yaitu cPanel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Software yang dirancang untuk platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. Ada beberapa fitur dari Webmin, yaitu mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache, mengelola, menginstal, atau menghapus paket perangkat Linux, atau RPM format, kemudian untuk keamanan, kemudian untuk mengubah pengaturan DNS, alamat IP, konfigurasi routing, dan mengelola database, tabel, serta MySQL. Kemudian ada EHCP, yaitu isi hosting control panel yang merupakan software cPanel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Dengan EHCP, kita dapat mengelola database MySQL, email, akun domain, akun FTP, dan banyak lagi. cPanel EHCP ini adalah satu-satunya cPanel yang telah built-in support untuk Unix dan PHP OPM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server login. Kemudian ada DTC atau Domain Technology Control, yaitu untuk admin dan akuntansi layanan hosting BPL. Dengan bantuan interface web berbasis GUI, DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan banyak lagi. DTC mengatur database MySQL yang berisi semua informasi hosting. Kemudian ada Interworld X. Ini sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting. Interworld X memiliki seperangkat tool yang memberikan kewenangan administrator untuk memerintah servernya sendiri dan end user dapat melihat atau meninjau hasil pengelolaan website mereka. Interworld X terbagi menjadi dua. Yang pertama Node X, yaitu node administrator yang membantu mengelola server, dan ada CyberX, yaitu website owner yang membantu end users untuk mengelola akun mereka host dan fitur-fitur di dalamnya. Kemudian ada Agentic yang merupakan satu-satunya cPanel berbasis open source yang kaya fitur, kuat, dan ringan. Muncul dengan built-in plugin untuk mengkonfigurasi dan mengelola perangkat lunak, server, dan layanan seperti Apache, Mint, MySQL, PP, Firewall, File System, Run, Munin, dan masih banyak lagi.
Kemudian set hosting server. Set hosting server ini server yang terhubung ke internet yang digunakan bersama dengan pengguna lainnya. Pada web hosting yang ditempati oleh banyak beberapa domain. Tempat asal jasa internet untuk membuat ulang browser yang telah Anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Memberi layar dengan akun hosting yang dilengkapi bisa saja. Berapa lainnya di dalam software lebih sama, sehingga dalam kinerjanya akan memakai sertifikat sama. Berdasarkan sumber dayanya, self-limited ada self-limited dan unlimited. Kalau self-limited merupakan paket hosting di mana paket ini memiliki keterbatasan ruang driver dan sumber daya bandwidth. Sedangkan self-unlimited yaitu paket hosting yang dalam paket ini memiliki ruang hard disk yang terbatas dan tidak membatasi bandwidth-nya. Kelebihan dari self-hosting yaitu biaya murah, penggunaan mudah, administrasi dan pemeliharaan server mudah, sangat ideal untuk web maupun website bisnis skala. Itu merupakan materi dari si kanal hosting. Kemudian kita akan membahas cara untuk konfigurasi si kanal hosting. Di sini kita menggunakan lembar kerja dari SFH API2 Workshop. Kita menggunakan salah satu dari jenis simpanan hosting yaitu HCP yang merupakan server cPanel dengan basis Linux Debian. Kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendownload atau menggunakan sistem operasi Linux. Nah, dengan sistem operasi tersebut, kita akan membuat EHCP cPanel. Kita menggunakan Linux sistem operasi, kemudian web servernya kita membuat Apache HTTP server. Untuk sistem database-nya, kita menggunakan MariaDB, bahasa pemrograman yang dipakainya PHP. Pertama kita harus mengunduh installer dari EHCP-nya lewat OS Linux Debian. Kita ke kontrol panel Debian, kemudian kita masukkan perintah seperti berikut: wget -o ehcp. Setelah itu kita akan menginstal file installernya. Setelah kita install, kita ekstrak file tersebut dengan perintah berikut: var spasi zxpf spasi ehcp.exe. Jika sudah, kita masukkan file ekstraksi installer tadi ke direktori ehcp dengan cd spasi ehcp/.
Nah, ini sama halnya kalau kita dari Windows, kita ingin menginstal software, kita harus installernya dulu dari web resminya, kemudian kita akan mendapatkan installer software itu berupa zip atau RAR. Nah, kita ekstraksi dulu. Setelah kita ekstrak, kita masukkan ke directory yang kita inginkan. Jika sudah, kita baru menginstal PHCP dari file tadi. Caranya kita masukkan perintah /install. Kita tunggu, jika sudah, kita tunggu. Akan muncul tampilan seperti ini. Please be patient, press enter to continue. Kita tekan enter untuk melanjutkan instalasinya. Jika sudah, kita akan tampilkan tampilan seperti ini. Please enter your name. Kita masukkan nama yang kita inginkan. Kita misalkan namanya Nyanyang. Jika sudah, kita tekan enter. Setelah kita enter, kita akan mendapat perintah masukkan alamat email. Kita misalkan alamat email kita yaitu ASCHKPI2 ini. Setelah itu kita enter, kemudian akan muncul perintah masukkan password dari MySQL root. Kita masukkan password kita, jika sudah akan terdapat tampilan perintah please pay attention that you cannot resign. Kita masukkan password yang tadi jika sudah kita enter. Kita masuk ke EHCP admin. Jika sudah, kita pilih bahasa dari EHCP yang kita gunakan. Kita pilih saja bahasa Inggris dengan perintah EN. Kemudian kita enter. Setelah itu akan muncul tampilan do you want to install some additional. Kita beri perintah Y. Jika sudah, kita enter. Kemudian akan muncul tampilan modified configuration file. Kita pilih yang keep the local currently installed. Jika sudah, akan muncul ini post configuration. Kita pilih yang situs internet. Nah, jika sudah, kita masukkan email domain yang akan kita gunakan. Misal kita pakai mail.ricci.com. Sudah kita masukkan, kita akan masukkan email kita di web browser seperti Mozilla atau Google Chrome. Kita masukkan IP berikut. Jika kita berhasil melakukan installer tadi, kemudian kita masukkan IP dari server domain kita, akan muncul tampilan seperti ini. Username dan password. Ini artinya kita sudah di Debian kita sudah terinstall EHCP server. Kita masukkan password dan username yang kita gunakan pada installer EHCP. Jika berhasil, akan muncul tampilan fitur-fitur dari EHCP. Dan terdapat tulisan success sending info to daemon.
Sini ada kontrol panel domain dan FTP. Fitur-fitur yang diberikan pada EHCP server yang kita install tadi. EHCP kita sudah bisa digunakan. Oke, kemudian untuk mengetes apakah EHCP kita berfungsi dengan baik, kita bisa membuat blog pribadi atau website dengan kita bisa membuat website atau blog yang baru kita buat. Kita bisa ke Google, kita cari saja blogger, kemudian kita pilih yang buat blog yang unik. Oke, kemudian kita buat blog di sini, kita masukkan email yang mau kita pakai, kemudian tulis judul dari tema website, terus alamat domain yang kita gunakan. Ini misalkan kita menggunakan admin jaringan. Ini alamat email kita. Jika sudah, kita masukkan nama yang ditampilkan nanti untuk pengguna yang akan masuk di blog kita. Oke, di sini kita misalkan kita membuat blog tentang materi si panel yang sudah kita pelajari, kemudian kita posting di Blogger, konfirmasi publikasi, dan kontrol panel hosting sudah terupload. Oke. Oke. Selesai sudah materi si panel hosting. Untuk 2 pertemuan ini, selanjutnya kita akan membuat laporannya setelah melakukan konfigurasi si panel. Kalian akan dibentuk kelompok, satu kelompok 2 orang, untuk melakukan konfigurasi si panel dan membuat blog pribadi untuk mengetes apakah HCP kalian berhasil atau tidak. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam laporan. Nanti materi akan saya kirim melalui WA. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah mau on cam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kalian siapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.